ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Dan kita masih membahas perbedaan tentang puasa Ramadan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa pada umat-umat terdahulu dan umat-umat sekarang, artinya umat Islam dan umat Ahlul Kitabain sama-sama diperintahkan puasa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa seperti yang telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu berpuasa. Walakin ahlul kitabain baddalu. Tetapi ahlul kitabain, Yahudi dan Nasrani, berubah-ubah. Walihadza naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an taqaddumi ramadhana bil yaumi wal yaumain wa 'allala al fuqaha dzalika bima yukhaf min an yuzad fi as-shaumi al mafrud ma laysa minhu. Oleh karena itulah dilarang mendahului bulan Ramadan 1 hari atau 2 hari. Wa 'allala al fuqaha, para fuqaha beralasan, menunjukkan illatnya, yaitu yukhaf min an yuzad fi shaumil mafrud, khawatir tertambah dari puasa yang diwajibkan, ditambahkan sesuatu yang bukan puasa wajib. Kama zadahu ahlul kitab minan nasara, sebagaimana kaum Nasrani menambah puasa wajibnya dengan puasa yang mereka bikin sendiri. Fa innahum zadu fi shaumihim wa ja'aluhu fi ma baina asy-syita'i was-shaif. Kaum Nasrani menambah kewajiban puasanya dan kemudian mereka jadikan antara syita'i was-shaif. Musim dingin, musim panas. Supaya mudah menghafalkan, yang banyak titiknya berarti hujan, dingin. Begitu. Ini banyak titiknya, tik. Ini musim dingin, syita. Yang ini musim panas, saif. Cuma 3 titik. Ala kulli hal, mereka bikin puasa di sini. Dinginnya sudah tidak terlalu dingin, panasnya belum begitu panas. Pilihan mereka sendiri. Wa ja'alu lahu tariqatan minal hisab yata'arrafunaha atau yata'arrafunahu biha. Dan mereka menjadikan satu cara dalam menghitung hisab. Yata'arrafunahu biha, yang mereka mengenali waktu tersebut dengan cara hisab tersebut. Qala wa qad yastajillu bihadzal hadits ala khususin nahi an a'yadihim fa inna a'yadahum ma'lumatun bil kitabi wal hisab, al hadits fihi umum. Berdalil pula dengan hadis ini, dengan hadis yang sama, atas kekhususan larangan untuk merayakan hari raya mereka, atau untuk membedakan hari raya kita dari hari raya mereka. Fa inna a'yadahum ma'lumah, karena hari raya mereka sudah tertentu, bil kitabi wal hisab, dengan kitab Al-Quran dan juga dengan hisab.
Wal hadis fi umum, dan hadisnya umum. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Nasrani yang meminta kepada nabinya, mintakanlah kepada Allah, an anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Ya Allah, mintakan kepada kami, karena bicaranya bukan kepada Allah langsung tapi kepada nabinya, mintakan kepada kami. Sampaikan kepada Rabbmu, anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkanlah hidangan dari langit. Minta hidangan dari langit. Takunu lana 'idan, agar menjadi hari raya pada hari itu. Ya awalina wa akhirina, untuk kita dan orang terakhir kita nanti. Artinya untuk hari raya yang terus menerus. Hari itu, hari pernah diturunkannya hidangan kepada mereka menjadi hari raya. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan itu sudah ma'ruf dalam kitab mereka, kitab Injil mereka. Au yuqal, atau dikatakan, idza nuhina an dzalika fi 'idillahi wa rasulih fa fi ghairihi minal a'yadi wal mawasim aula wa ahra. Kalau kita dilarang dari hari raya yang Allah dan Rasulnya tentukan untuk mereka, dari hari raya, maka tentunya mau hari raya yang lain dan musim-musim yang lain lebih-lebih lagi. Ahra itu maknanya lebih-lebih lagi. Allah tentukan hari puasa mereka. Mereka ganti menjadi ma baina syita'i was shaif. Baik. Dan biasanya setelah itu diakhiri dengan Id. Sedangkan kita diajarkan Ramadan dan diakhiri dengan Id. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan ditambah 1 hari atau 2 hari. Jangan ditambah di awalnya 1 hari atau 2 hari. Apa ilatnya? Apa alasannya? Alasannya agar jangan sampai masuk apa yang bukan Ramadan ke dalam Ramadan. Apa yang bukan puasa wajib kepada puasa wajib. Mungkin mereka akan berkata ihtiyatan, kehati-hatian, kita tambah 2 hari di awal, kita tambah 2 hari di akhir, insya Allah Ramadannya pasti kena. Iya, tetapi akhirnya engkau menggabungkan antara yang tidak wajib, yang gairah wajib, dengan yang wajib. Ini juga sama, yang gairah wajib kepada yang wajib, atau yang haram kepada yang wajib. Ada nggak yang haram? Ada. Kalau kamu tambahkan di akhir 1-2 hari, akhirnya ada hari raya yang dijadikan puasa. Boleh hari raya berpuasa? Tidak boleh. Berarti haram. Oleh karena itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Harus pas ketika hilal terlihat, berpuasalah, dan pas ketika hilal terlihat di akhir, maka itu hari raya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Agar jangan merubah Ramadan dengan yang sunnah digabungkan, atau jangan sampai Id menjadi hari puasa. 1. Yang kedua, jangan sampai menyerupai haula ahlul kitab yang merubah Ramadannya dan merubah hari rayanya, yang saya tidak tahu hari raya asalnya kapan. Merubah hari rayanya dan merubah pula puasanya. Jangan menyerupai mereka. Baik, kalau masalah yang wajib dari Allah, iya kan? Puasanya wajib dari Allah mereka. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablihim. Diwajibkan atas kalian seperti yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti ini bagi mereka wajib asalnya.
Idnya juga sama, ditentukan oleh Allah, tetapi mereka rubah hari-harinya. Ayo. Dari situ saja kita disuruh berbeda, walaupun itu dari Allah dan Rasulnya, kita berbeda. Apalagi hari raya bid'ah yang bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya, bikin hari raya kelahiran Isa Al-Masih, bikin hari raya kenaikan Isa Al-Masih, bikin hari raya keturunan Isa Al-Masih, bikin hari raya lagi Paskah, bikin hari raya lagi, banyak hari rayanya. Karena mereka senang mengumpulkan manusia dan senang untuk makan-makan bersama, sehingga mereka bikin hari raya, hari raya, hari raya. Kalau yang ini saja yang ditentukan dari Allah, puasa ditentukan dari Allah, hari raya ditentukan dari Allah, tidak boleh kita samai. Apalagi yang hari raya bid'ah. Aula wa ahra. Lebih-lebih lagi harus kita berbeda dari mereka. Itu maksudnya. Barakallahu fikum. Walamma fi dzalik atau walima fi dzalika min mudhara'atil ummatil ummiyah sairul umam, karena pada yang demikian ada kesamaan umat yang ummi ini dengan umat-umat lain, maka dilarang. Wabil jumlati fal haditsu yaqtadi ikhtisasu hadhil ummah bil wasfi. Dan ini menunjukkan dari hadis ini secara jumlah, secara ringkas, secara global, yaqtadi memberikan konsekuensi ikhtisasu hadhil ummah bil wasf. Ada konsekuensi pengkhususan umat ini dengan gambaran tersendiri. Pengkhususan umat ini dengan gambaran, dengan sifat-sifat yang tersendiri. Alladzi faraqat bihi ghairaha, yang dengan itu berbeda dengan yang lainnya. Wa dzalika yaqtadi anna tarkal musyabaha lil umam aqrab ila husulil wafa. Dan bahwasanya meninggalkan musyabahah, penyerupaan lil umami terhadap umat-umat tersebut adalah akrab ila khususil wafa wal ikhtisas. Membedakan diri dari mereka umat-umat terdahulu adalah lebih dekat kepada wafa dan ikhtisas, lebih dekat pada pengkhususan dan al-wafa, penepatan perintah. Yakni wafa, menunaikan dengan tepat perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aidan fa fil sahihaini, demikian pula disebutkan dalam dua kitab sahih, an Humaid bin Abdurrahman ibn Auf annahu sami'a Muawiyah 'ama hajj 'ala al-mimbar. Dari Humaid ibn Abdurrahman dari Auf, dia mendengar Muawiyah pada musim haji berbicara di atas mimbar. Wa tanawala qissah min syi'r kanat fi yadi harasi. Faqala ya ahlal Madinah aina ulama'ukum. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yanha an misla hadhihi wa yaqulu innama halakat bani Israel hina takhadhaha nisa'uhum. Kata Muawiyah ketika beliau naik mimbar mengambil qussatan min sya'rin yang ada di tangan seorang penjaga, kemudian berkata, wahai ahli Madinah, wahai penduduk Madinah, di mana ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah SAW melarang dari yang demikian.
Wa yaqulu, kemudian berkata, innama halakat Banu Israel, sesungguhnya binasa Bani Israel, hina taghadaha nisa'ukum, ketika wanita-wanitanya mengambil yang demikian atau melakukan yang demikian. Wa fi riwayah, di dalam riwayat lain dari Sa'id bin Musayyib dalam kitab Sahih, anna Muawiyah qala dzata yaumin, bahwa Muawiyah berkata pada satu hari, innakum ittakhadtum ziyyi su'in, sesungguhnya kalian memakai pakaian yang jelek, yakni yang dijuluki dengan qussah min sya'ar tadi adalah sejenis pakaian. Wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha aniz zur, sedangkan Nabi SAW melarang dari kedustaan. Qala wa jaa rajulun bi'asa ala ra'siha khirqah. Juga ketika datang seseorang dengan membawa tongkat, di ujungnya ada kainnya. Wallahu ta'ala a'lam seperti apa. Tongkat, kemudian ada perca, kain perca diikat di ujungnya. Qala Muawiyah, ala wa hadha zur, ketahuilah ini adalah zur. Qala Qatadah, yani ma yakthur bihin nisa ash'arahunna minal khiraq, yani ma yakthur bihin nisa ash'arahunna minal khiraq, yakni apa yang biasa wanita lakukan, menambah perca-perca, kain-kain perca di rambutnya ya, dari rabekan-rabekan kain. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam footnote-nya, footnote nomor 2, al-an yakthur, sekarang sudah semakin banyak lagi yang seperti itu. Yakthur sya'rahunna bi syai'in minasy-sya'r, dia perbanyak rambutnya dengan tambahan rambut lain. Ini wanita-wanita. La yakhtalif an sya'rihinna abada, yang sudah tidak bisa dibedakan lagi mana rambutnya dan mana yang bukan rambutnya. Hadza qism, itu satu jenis. Wa qismun akhar, jenis lainnya adalah yaqsusna ru'usahunna nas'allahal afiyah. Mereka uraikan atau mereka bikin sesuatu di rambutnya, wallahu taala a'lam, nasallahu al-afiyah. Kita lanjutkan. Sehingga Muawiyah mempertanyakan, mana ulama kalian? Mengapa dibiarkan orang-orang seperti itu? Wa fi riwayah an Ibnu Musayyib fi sahih, di dalam riwayat dari Ibnu Musayyib dalam kitab Sahih, qadima Muawiyah al-Madinah, Muawiyah radhiyallahu taala anhu mendatangi Madinah. Fa khatabana, beliau berkhutbah di depan kami. Wa akhraja kubbatan min sya'ar, dan mengeluarkan satu wadah rambut. Faqala ma kuntu ara anna ahadan yaf'aluhu illa al-yahud, sungguh tidaklah aku menduga di awalnya bahwa tidaklah orang melakukan hal ini kecuali Yahudi, yakni memanfaatkan rambut untuk segala macam, untuk hiasan di kepalanya, untuk ini, untuk itu. Aku tidak pernah mengetahui hal ini kecuali dilakukan oleh Yahudi. Inna Rasulullah SAW balaghahu fasammahu zur. Nabi SAW ketika mendengarnya menamainya zur. Faqad akhbar an-nabiyyu, dan Nabi telah menghabarkan an waslis sya'ar. Nabi telah menghabarkan masalah menyambung rambut.
anna bani Israil halaku hina ahdathahu nisa'uhum. Sesungguhnya Bani Israel binasa ketika mereka mengada-adakan sesuatu, atau ketika para wanita mereka mengada-adakan sesuatu. Apa itu? Menyambung rambutnya. Ya hadir ummatahu mithla dzalik wa lihadza qala Muawiyah ma kuntu ara. Oleh karena itu Muawiyah berkata, aku tidak melihat sejak dulu orang melakukan ini kecuali Yahudi. Apakah untuk hiasan ketika hari raya, apakah untuk hiasan di rambut wanita, apakah untuk tambahan ini tambahan itu, barakallahu fikum, termasuk laki-laki. Masa termasuk laki-laki? Iya. Memakai pakaiannya, pakaian besinya, gimana kayak pakaian besi itu gambarnya? Kemudian tambah rambut di atasnya. Paham ya? Pernah lihat? Ya. Pakaiannya orang-orang Yunani, ditambah rambut di sini. Begitu. Karena rambutnya sudah tertutup migfar. Migfarnya dikasih rambut. Jadi segala macam ditambah dengan hiasan rambut tersebut. Padahal kata Muawiyah, aku gak pernah melihat yang seperti ini kecuali Yahudi. Demikian pula para wanita. Dan Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya tadi berkata, al-an, sekarang banyak terjadi pada wanita. Menyambung rambut sudah jelas larangannya, bahkan dilaknat. Menyambung rambut dengan rambut palsu dilarang. Tetapi saya bukan menyambung rambut, Ustaz. Saya pakai apa namanya? Cepit rambut. Cepit rambut, tetapi ada kainnya. Apa warna kainnya? Seperti rambut, hitam. Ini mendekati. Atau benar-benar dikasih rambut palsu, pirang. Tapi ini judulnya jepit rambut. Saya tidak menyambung rambut, pakai jepit rambut. Ini barakallahu fikum apa yang dikatakan oleh Nabi dengan zur, kepalsuan. Kepalsuan. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Sudah masuk waktu zuhur. Wal 'afwu minkum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Zia, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah.